pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan tentunya saya Elisa Purba. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda pemirsa sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 19 Oktober 2022. Pemirsa, pasca tragedi tewasnya 133 supporter bola di Stadion Kanjuruhan Malang, Komisi 3 DPR RI mendorong semua pihak untuk kembali menjalin komunikasi yang baik dengan para supporter. Selain itu, Komisi 3 juga akan terus mengawal dan mengawasi penegakan hukum dalam kasus Kanjuruhan. Usai tragedi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Komisi 3 DPR RI mendorong pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk membangun kembali komunikasi yang baik dengan para supporter sepak bola di seluruh Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menjabarkan temuan-temuan yang dihasilkan dari tinjauan langsung ke Stadion Kanjuruhan, serta hasil rapat dengan jajaran Polda Jawa Timur, Polres dan Polresta Malang. Kami ingin agar supaya semua pihak, termasuk pihak kepolisian, untuk mulai menjalin komunikasi kembali dengan pihak Aremania. Dan ini juga menjadi pengalaman bagi Polri dimanapun berada, karena hampir semua daerah ada supporter, ada pemainnya. Jadi hal senada disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Menurutnya, Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal dan melakukan fungsi pengawasan kerja penegakan hukum berdasarkan hukum positif negara dalam penuntasan kasus tragedi Kanjuruhan ini. 2 nyawa melayang. Oleh karena itu, kita coba secepat mungkin untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Kita coba secepat mungkin untuk meyakinkan bahwa polisi adalah polisinya rakyat. Dan kami juga, saya pikir tidak terlalu berat karena selama ini ya polisi Malang, baik kota maupun kabupaten, ya adalah bagian daripada keluarga besar Arema. Ini kesalahan prosedur, kesalahan SOP Dalmas, ya memang harus ada yang dimintakan pertanggungjawabannya. Dari Malang, Jawa Timur, Alfat, TVR Parlemen melaporkan. Dari Komisi 3 kita beralih ke Komisi 5 DPR RI yang meninjau pembangunan kawasan industri terpadu di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Proyek strategis nasional yang menelan biaya hingga 3,1 triliun rupiah ini diharapkan dapat membuka potensi lapangan kerja baru. Dalam rangka menjalankan pengawasan pembangunan infrastruktur, Komisi 5 DPR RI meninjau langsung perkembangan proyek strategis nasional PSN dengan pembiayaannya dari APBN sebesar 3,1 triliun rupiah. Kawasan industri terpadu atau KIT diharapkan dapat membuka potensi lapangan kerja baru dan sentra-sentra ekonomi bagi masyarakat setempat. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan, konsep ini sangat baik dan bisa dijadikan percontohan karena negara hadir dalam mendukung investasi. Lasarus juga berharap ke depan dengan dibangunnya KIT ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kita mendukung kegiatan ini. Ya, kami datang ke sini sebagai bentuk support dalam rangka pengawasan, tapi kita juga support sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang bermanfaat, yang mendorong pertumbuhan, mendorong kesejahteraan, wajib bagi kita semua untuk kita dukung konsep-konsep yang demikian. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti berharap pembangunan proyek strategis nasional di kawasan industri terpadu Batang dapat memberikan peluang pendapatan ekonomi masyarakat maupun negara. Novita juga berkomitmen mengawasi pembangunan KIT seluas 450 hektar dari total lahan sebesar lebih dari 4.000 hektar. Kawasan ini di mana targetnya ini bisa memberikan pendapatan kepada pemerintah nasional, anggaran nasional dan juga kepada daerah lokal dan bisa mempekerjakan sebanyak-banyaknya untuk para pekerja di Indonesia sehingga bisnis yang akan terbentuk ini bisa mensupport perekonomian yang ada. Dari Provinsi Jawa Tengah, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan hakim, khususnya para hakim yang bertugas di daerah. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menilai para hakim di daerah belum mendapatkan kesejahteraan maupun keamanan dalam batas yang wajar. Untuk itu, Komisi 3 meminta Mahkamah Agung bisa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan hakim-hakim di daerah guna menjaga harkat dan martabat serta keluhuran para hakim sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan hakim, khususnya para hakim yang bertugas di daerah. Anggota Komisi 3 DPR RI Sarifuddin Suding menilai, saat ini kehidupan para hakim di daerah masih jauh dari kata sejahtera. Ia menyebut, dengan tanggung jawab pekerjaan yang besar, dalam memutuskan satu perkara, hakim di daerah kurang mendapat dukungan. Untuk itu Suding meminta pemerintah memperhatikan nasib para hakim, baik dari sisi kesejahteraan maupun keamanan dalam menjalankan tugas. Negara harus hadir dalam memberikan baik dalam konteks kesejahteraan dalam konteks keamanan dan sebagainya, sehingga integritas hakim dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara itu betul-betul terjaga dengan baik. Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa meminta para jaksa menyampaikan kendala dalam menjalankan tugas penegakan hukum di wilayah Sulawesi Selatan agar dapat dicarikan solusi dan titik terang. Kami mohon untuk diberikan informasi kepada kami setiap masalah yang dihadapi, maka masyarakat di luar membutuhkan sebuah kepastian hukum. Olehnya itu, apa yang menjadi langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, misalnya dalam sebuah merespon kasus, apakah kalau ada kendalanya, misalnya apa yang menjadi kendalanya, itu sampaikan kepada kami. Persoalan kesejahteraan hakim menjadi temuan Komisi 3 saat melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga Pengadilan Militer di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan, Zia, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 4 DPR RI yang mendorong pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam melakukan pemeliharaan Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Aceh. Karena hutan yang lestari akan membawa dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam melakukan pemeliharaan Taman Nasional Gunung Leuser, khususnya di Provinsi Aceh, karena banyak masyarakat yang bergantung hidupnya dari kawasan tersebut.
Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian LHK mengunjungi Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Aceh. Dalam kunjungan tersebut ditemukan banyak permasalahan. Anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Salim Fahri mengatakan, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan demi menjaga kelestarian Taman Nasional Gunung Leuser. Hutan kita jaga, cuman rakyat juga kita sejahterakan. Ini kan aneh. Katanya paru-paru dunia. Orang di sekitar situ sakit paru-paru. Maka kita juga sudah kemarin bersepakat supaya dalam FGD ini mengundang seluruh bupati dan pimpinan DPR untuk membedah bagaimana kelanjutan pembangunan khususnya untuk pemeliharaan Taman Nasional Gunung Leuser. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan, daerah konservasi semestinya mendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk kepentingan pemeliharaan hutan. Hutan yang lestari secara tidak langsung akan membawa dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Daerah konservasi itu daerahnya harus mendapat dana bagi hasil dari pemerintah. Ini penting. Dana bagi hasil itu jangan didasarkan hanya aspek eksploitasi, tetapi aspek konservasi. Jadi kalau sebuah daerah dia menjadi penyangga konservasi, maka dana bagi hasil itu diarahkan untuk kesejahteraan publiknya. Dari Aceh, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Komisi 11 DPR RI mengingatkan pemerintah agar mewaspadai kenaikan suku bunga oleh bank-bank sentral di dunia yang berpotensi menimbulkan gejolak pasar keuangan. Tantangan ekonomi global yang semakin kompleks memerlukan sinergi kebijakan ekonomi yang tepat, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Gejolak perekonomian global yang terjadi saat ini diprediksi masih akan berlangsung pada tahun 2023. Indonesia tidak tertutup kemungkinan terkena imbasnya. Anggota Komisi 11 DPR RI mengingatkan pemerintah mewaspadai kenaikan suku bunga oleh bank-bank sentral di dunia yang berpotensi menimbulkan gejolak pasar keuangan. Ahmad Najib mengatakan tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan eskalasinya terus meningkat, memerlukan sinergi dan sinkronisasi berbagai kebijakan ekonomi secara tepat, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, untuk menekan dampaknya terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Menurut Najib, pemerintah bersama Bank Indonesia diharapkan bisa mempertahankan suku bunga saat ini, serta menjaga laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di dalam negeri. Sehingga kita perlu mengantisipasi dengan cara diantaranya adalah memastikan suplai logistik kita dalam kondisi aman, kemudian juga tentu berharap Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunganya, dan terakhir adalah inflasi. Inflasi ini tentu kita juga mengetahui bersama, setelah kenaikan BBM ini kita mengalami kerawanan-kerawanan dalam kenaikan harga komoditas tertentu. Dan saya rasa pemerintah perlu segera turun tangan langsung ke lapangan dengan cara melakukan intervensi kebijakan pasar, maksud saya intervensi terhadap pasar, sehingga komoditas-komoditas tertentu yang dirasakan sangat rentan terhadap kenaikan bisa kembali dikendalikan. Ahmad Najib juga meminta pemerintah merumuskan kebijakan stimulus ekonomi untuk menjaga ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional di tengah ancaman krisis pangan dan energi yang sedang melanda sejumlah negara. Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Parlemen Remaja merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai wadah untuk memberikan pembelajaran politik kepada generasi muda. Dan informasi selengkapnya mengenai penyelenggaraan Parlemen Remaja 2022 akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan
Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Nah pemirsa juga Alfa, tadi kita sudah sempat membahas terkait dengan Parlemen Remaja dan mungkin pemirsa masih penasaran nih Parlemen Remaja itu apa? Nah pemirsa, Parlemen Remaja ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memperingati Hari Demokrasi Internasional yang diperingati setiap tanggal 15 September. Tapi tidak hanya itu Elisa dan juga pemirsa, selain itu perhelatan yang dimulai sejak tahun 2008 ini ditujukan untuk memberikan pemahaman akan dunia perpolitikan tanah air kepada generasi muda, khususnya para pelajar di tingkat SMA dan juga sederajat. Nah, juga para peserta Parlemen Remaja ini akan merasakan nih simulasi untuk menjadi anggota DPR selama 5 hari. Dan pada tahun 2022 ini pemirsa, Parlemen Remaja mengusung tema Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawabku. Nah pemirsa, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Parlemen Remaja merupakan agenda tahunan Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI untuk menyosialisasikan tugas dan fungsi DPR RI pada kelompok muda lewat rangkaian kegiatan simulasi menjadi anggota Dewan. Setelah melalui tahap seleksi CV, esai, dan video kampanye, terpilihlah 132 siswa SMA, SMK, MA sederajat dari 80 daerah pemilihan seluruh Indonesia untuk menjadi peserta Parlemen Remaja 2022. Dengan mengangkat tema Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawabku, Parja tahun ini menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi di era keterbukaan informasi. Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumarian Dono menyambut baik antusiasme dan semangat peserta Parja tahun 2022. Sumarian Dono berpendapat pemilihan tema perlindungan data pribadi cukup relevan dengan situasi saat ini. Keterbukaan ini bukan berarti semua data yang kita miliki itu kemudian bisa di-share, tapi ada data-data yang memang harus tetap dilindungi. Oleh sebab itu perlindungan data pribadi ini atau perlindungan data ini juga menjadi salah satu elemen penting yang harus disampaikan kepada seluruh remaja agar mereka juga menjadi agen perubahan bagaimana melakukan perlindungan data, dimulai daripada diri mereka masing-masing, kemudian ke lingkup keluarga, baru ke lingkup masyarakat. Dalam rangkaian Parlemen Remaja 2022, para peserta mendapatkan pembekalan terkait mekanisme persidangan di DPR RI dan pembekalan materi sesuai tema, yakni Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya, peserta Parja 2022 juga mendapatkan kesempatan simulasi rapat dengar pendapat umum atau RDPU guna menyerap aspirasi dan informasi dari akademisi dan pengelola data beberapa instansi. Peserta Parja juga berkesempatan melakukan simulasi kunjungan kerja ke 3 lokasi, Google, Tokopedia, dan BPS, guna menyerap informasi terkait tata kelola perlindungan data pengguna.
terkait tema Parlemen Remaja tahun 2022, Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawabku, anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusumah berharap peserta Parja 2022 dapat turut mengawal implementasi Undang-Undang PDP di masyarakat luas. Rizky Aulia menekankan pentingnya kesadaran menjaga data pribadi. Untuk itu, Rizky mendorong para remaja untuk memulai dari diri sendiri, lalu mensosialisasikan pada lingkungan terdekatnya segera setelah kembali ke daerah masing-masing. Ya tentu kami mengharapkan, saya sangat optimis sekali setelah selesai dari acara Parlemen Remaja atau penyelenggaraan Parlemen Remaja ini, mereka, peserta-peserta Parlemen Remaja khususnya di tahun 2022 ini bisa menjadi brand ambassador dari pelindungan data pribadi dari masyarakat di seluruh wilayah di Republik Indonesia ini. Ini permasalahan yang sangat sulit, ini butuh sosialisasi yang sangat besar, pemerintah sendiri atau DPR sendiri tidak akan bisa menyelenggarakan sendiri, pasti butuh bantuan dari para pemuda khususnya, terutama yang masih di SMA dan bangku kuliah, ini untuk mensosialisasikan secara masif. Puncak acara kegiatan Parlemen Remaja adalah penyelenggaraan simulasi rapat kerja dan rapat paripurna DPR RI. Kepala Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR RI Suratna mengapresiasi semangat para anggota Parlemen Remaja 2022 yang mampu menyimulasikan persidangan DPR RI dengan sangat baik. Tak hanya itu, Suratna menilai anggota Parja mampu memerankan anggota DPR seperti menyuarakan aspirasi, lobby-lobby politik antar fraksi, bahkan interupsi saat rapat paripurna. Mereka sekarang sudah bisa memahami, merasakan tugas dan fungsi anggota DPR, sehingga kami berharap teman-teman ini nanti bisa memasukin ke seluruh lini kekuasaan negara, baik itu di bidang legislatif, baik eksekutif maupun yudikatif. Suratna berharap setelah mengikuti serangkaian agenda simulasi sebagai anggota Dewan, para anggota Parja bisa memahami dan merasakan secara langsung tugas dan fungsi DPR RI, juga untuk meluruskan opini terkait kinerja Dewan di masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, Elisa dan juga pemirsa, beruntung nih kita tinggal di Indonesia. Banyak sekali keindahan alam yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Salah satunya adalah Pulau Padar. Tentu pemirsa ini penasaran nih Pak, kira-kira ada apa aja nih di Pulau Padar. Nah, tapi pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, tadi kita sudah bahas terkait dengan Pulau Padar dan tentunya kita sama-sama mengetahui nih bahwa Pulau Padar merupakan salah satu pulau terbesar yang terletak di kawasan Taman Nasional Komodo. Dan selain itu Alfat juga ada, selain Pulau Komodo tadi ada juga Pulau Rinca dan juga ada Pulau Komodonya. Ya, dan pemirsa, Pulau Padar memiliki iklim kering dengan semak-semak dan padang rumput coklat membentang, menciptakan pemandangan bukit sabana yang sangat indah. Tentu ini menjadi pemandangan yang menarik di tengah negara kita iklim tropis tapi ada padang sabananya ya Alfat ya. Ya. Dan pemirsa, berikut ini liputan lengkapnya mengenai Pulau Padar dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pulau Padar Labuan Bajo memang menjadi salah satu pulau terbaik di Indonesia yang mesti pemirsa singgahi. Dengan pemandangan alamnya yang begitu memukau, Pulau Padar layaknya seperti Pulau Purbakala ketika dilihat dari atas. Pulau-pulau yang terletak di Nusa Tenggara Timur perlahan memang menjadi tujuan yang begitu hits karena banyak dipromosikan melalui media sosial, salah satunya ya Pulau Padar ini. Pulau Padar merupakan pulau terbesar ketiga yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Dari 3 pulau utama di Taman Nasional ini, Pulau Padar menempati posisi terakhir soal luas wilayah setelah Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Daya tarik utama yang dimiliki oleh pulau ini tentu saja pemandangan eksotisnya. Pemandangan ini akan berkali-kali lipat lebih cantik ketika pemirsa berada di puncak bukit. Sejauh mata memandang, pemirsa akan disuguhkan dengan keindahan padang sabana yang luas dan laut biru yang cantik. Topografi yang dimiliki pulau ini juga sangat unik. Dikelilingi oleh 4 teluk dalam, menjadikan pasir pantai yang dimiliki pulau ini hadir dalam berbagai warna. Pemirsa bisa menemukan pasir putih, abu-abu, sampai pasir berwarna merah muda, walaupun dominan pantainya memiliki pasir putih yang lembut. Daya tarik berikutnya adalah jumlah anak tangga yang ada di Pulau Padar. Memang untuk sampai ke puncak bukit, pemirsa harus menaklukkan beberapa anak tangga. Sebenarnya tidak ada yang tahu sih berapa jumlah pasti dari anak tangga yang ada, namun diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 300 anak tangga untuk sampai ke puncak bukit. Sesampainya di puncak bukit, pemirsa akan disuguhkan padang rumput coklat yang menjadi ikon dari pulau ini. Bukit terjal yang berpadu dengan padang rumput tentu akan membuat siapapun terpesona. Dan pesonanya ini akan berkali-kali lipat lebih cantik jika pemirsa menikmatinya dari puncak bukit. Walaupun memberikan efek gersang, hampir seluruh bagian daratan di Pulau Padar ditutupi oleh rumput coklat ini. Jika disandingkan dengan birunya lautan, maka akan menjadi perpaduan yang sangat luar biasa. Bahkan, inilah yang berhasil memikat wisatawan dari luar negeri untuk mengunjungi pulau yang terletak di Labuan Bajo ini. Jika sudah berada di Taman Nasional Komodo, rasanya sayang ya jika hanya mengunjungi Pulau Padar. Pemirsa juga wajib mampir ke Pulau Komodo, di mana pemirsa bisa melihat secara lebih dekat kehidupan komodo di habitat aslinya. Taman Nasional Komodo merupakan rumah bagi sekitar 2.500 komodo. Pokoknya pemirsa akan terpukau deh melihat langsung hewan purba dengan panjang 3 meter dan berat sekitar 70 kg yang masih ada sampai sekarang. Meskipun begitu, pemirsa hanya bisa melihat hewan ini dari jarak 300 meter ya, sebab komodo merupakan hewan buas. Selain itu, air liurnya pun mengandung racun. Jadi pemirsa perlu tetap waspada. Pengalaman langka seperti ini tentunya hanya bisa pemirsa temukan di Indonesia, negeri kita tercinta. Jadi jangan lupa untuk memasukkan Taman Nasional Komodo ke dalam bucket list liburan pemirsa ya. Nah, gimana Elisa? Tertarik untuk ke Pulau Padar? Mungkin nanti kita kalau ada liburan, mungkin nanti di akhir tahun atau tahun depan nih kita bisa agendakan ke Pulau Padar ya Alfat ya? Tentunya siapkan stamina untuk menaiki Bukit Pulau Padar. Betul sekali. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses.
di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, agenda serta program DPR RI lainnya tentunya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya, yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 edisi pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya, Syalvat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.